dan subscribe. Semoga yang like, komen, dan subscribe rezekinya lancar, sehat selalu. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rasa Hidup bersama Bapak Tio, mantan cleaning service yang terobsesi menjadi cover boy tapi cuma nyampe di office boy dan langsung dipecat gara-gara minta penyesuaian tarif. Oke. Dan setelah melalang buana ke berbagai jenis pekerjaan, akhirnya memutuskan diri untuk menjadi konten kreator alias YouTuber. Mondor sunya supaya awet dan bermanfaat untuk alam semesta. Oke, begitu. Nah, pada episode kali ini kan masih seperti yang kemarin saya bilang, musim lulus-lulusan ya. Sebentar lagi musim lulusan SMA atau kuliah gitu. Jadi mungkin sahabat Rasa Hidup atau orang tua kepengen anaknya kuliah di jurusan yang nanti gampang cari kerja gitu ya. Nah, jadi di sini berikut saya coba rekomendasikan 10 jurusan most wanted. Jadi 10 jurusan most wanted paling dicari gitu kan. Tetapi peminatnya sedikit. Jadi bayangkan paling dicari tapi peminat sedikit, berarti peluang masuknya sangat tinggi gitu kan. Nah, jadi most wanted jadi dicari perusahaan gitu ya, bukan dicari polisi ya, dicari perusahaan. Jadi apa tuh, peluang prospeknya tinggi, nah tapi peminatnya sedikit gitu. Jadi peluang artinya apa, peluang lolosnya tinggi gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, apa aja gitu kan. Nah, ada banyak tapi di sini saya ambil yang paling sering diminatin ya gitu. Jadi yang pertama misalnya arkeolog ya, jadi jurusan arkeolog gitu kan. Nah, arkeolog ini dia salah satu jurusan yang dia paling dicari tapi peminatnya sedikit, sehingga peluangnya itu sangat besar gitu ya untuk diterima gitu. Jadi ini kalau yang kepengen masuk arkeolog, nah ini kesempatan besar gitu untuk bisa diterima gitu ya. Nah, arkeolog ini dia mempelajari apa, barang-barang yang apa dari zaman di masa lampau gitu ya, tapi sampai sekarang masih belum jelas misalnya asal usulnya, jadi masih perlu diteliti gitu kan. Nah, contoh arkeolog itu misalnya kalau sahabat Rasa Hidup alias Sarah pernah membahas tentang apa, membaca cerita tentang Gunung Padang, itu di situ banyak sekali. Itu dulu di zaman pemerintah sebelum saat ini itu sempat dijadikan proyek mega besar gitu ya, tapi karena satu hal akhirnya tidak diteruskan. Nah, itu di situ Gunung Padang itu banyak sekali barang-barang yang diteliti gitu. Di situ melibatkan ratusan bahkan ribuan arkeolog, baik dari dalam negeri maupun luar negeri gitu. Jadi ramai gitu ya. Nah, seperti itu. Dan itu sampai sekarang masih diteliti gitu kan. Situs-situs yang apa, belum sampai sekarang masih misterius gitu ya, masih dicari gitu kan. Jadi kalau misalnya sahabat Rasa Hidup alias Sarah pengen masuk jurusan arkeolog, ini juga sampai sekarang masih diperlukan gitu, padahal peminatnya dikit gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu jurusan kehutanan. Nah, gitu, jurusan kehutanan gitu kan. Nah, sahabat Rasa Hidup mungkin tahu ya bahwa sekarang ini hutan di Indonesia dan di dunia itu perlahan tapi pasti itu lama-lama itu beralih fungsi ya, beralih fungsi menjadi yang bukan kehutanan. Jadi tidak sebagaimana semestinya. Jadi buat tempat tinggal gitu kan, buat apa, tempat-tempat wisata, buat kepentingan bisnis gitu ya. Jadi lama kelamaan hutan itu akan habis gitu ya. Jadi diperlukan ahli-ahli kehutanan ya, sarjana-sarjana kehutanan yang nanti mampu mengelola bagaimana supaya hutan itu tumbuh lagi gitu ya. Jadi bisa menjadi paru-paru dunia seperti sekarang begitu ya. Nah, jurusan ini itu dia salah satunya juga mengamati kehidupan yang ada di dalamnya, itu misalnya satwa-satwa liar gitu ya. Jadi mengamati satwa-satwa liar gitu kan, perilakunya, kemudian juga berusaha banyak mungkin menyelamatkan hutan-hutan baik di Indonesia maupun yang di luar Indonesia gitu ya, seperti itu. Kemudian juga berusaha mengkonservasi hutan, ini perlu gitu ya, supaya nanti hutan itu tetap terjaga gitu, karena kan katanya hutan itu paru-paru dunia gitu kan. Bayangkan kita sebagai manusia tidak memiliki paru-paru, itu sangat berbahaya sekali gitu. Itu cepat bubar gitu ya. Nah, jadi mari kita doakan bersama supaya hutan di Indonesia dan di luar juga tetap berjaya gitu ya. Jadi buru-buru masuk kehutanan gitu, karena nih most wanted gitu ya.
tapi peminatnya sedikit gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu jurusan astronaut. Wah, ini keren gitu ya, jurusan astronaut identik dengan luar angkasa. Nah, jurusan astronot ini banyak dicari itu di daerah di dalam negeri itu ada 8 ya. Bukan 8 angka, jadi 8 itu apa tuh badan yang mempelajari tentang astronot itu ya 8. Kemudian BMKG ya yang bagian peramal cuaca itu juga membutuhkan lulusan astronot gitu. Kemudian juga bagian observatorium, nah ini bagian meneliti gitu ya. Kemudian di luar negeri itu ada yang namanya NASA gitu ya, itu juga memerlukan jurusan-jurusan dari astronot gitu, karena nanti dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi ke luar angkasa gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian jurusan yang berikutnya itu filsafat. Nah, ini gitu kan, jurusan filsafat gitu kan. Ini juga paling dicari gitu kan, jurusan filsafat, karena di sini kita dilatih untuk menjadi berpikir secara logis dan mencoba menggunakan secara bijaksana, secara baik gitu kan, untuk kepentingan kemaslahatan umat. Keren ya dengerin. Nah, biasanya lulusan filsafat itu sangat dibutuhkan oleh seorang ahli politikus gitu ya. Bahkan mungkin dia menjadi ahli politik itu sendiri gitu ya, karena dengan menggunakan filsafat itu jadi bagaimana dia nanti berorasi ya, di depan publik, bagaimana caranya supaya dia terpilih gitu kan menjadi menjadi seorang politikus yang handal gitu ya. Nah, itu jurusan filsafat itu diperlukan ya. Kemudian tadi ada yang kelewat ya. Oh iya, sastra Jawa. Tadi dari 4 ke 5, ketiga lewat. Nah, terus kita mundur dikit ya. Sastra Jawa tadi kelewat. Nah, sastra Jawa ini gitu kan itu juga diperlukan gitu kan, karena peminatnya masih sedikit, padahal juga sangat diperlukan ya, walaupun tidak sebanyak sastra yang lain, tapi sastra Jawa itu ya karena peminatnya sedikit jadi ya otomatis masih diperlukan di perusahaan-perusahaan. Nah, lulusan sastra Jawa bisa bekerja sebagai apa? Nah, itu bisa bekerja sebagai yang pasti penerjemah ya, penerjemah bahasa Jawa ya. Jadi dari kan orang-orang luar negeri biasanya dari daerah Eropa itu dan dari daerah Amerika itu banyak yang pelajari sastra Jawa gitu kan, seperti itu. Dan nanti bahkan ada yang sudah, kalau sahabat rasa hidup itu perhatikan itu banyak yang sinden-sinden ya, ada sadis sinden-sinden itu dari Amerika gitu, dan mereka bangga gitu kan, luar negeri aja bangga, masa kita nggak bangga gitu. Jadi ayo buruan masuk sastra Jawa, ini most wanted dan peminatnya sedikit gitu ya. Kemudian yang berapa tadi? Kelima udah, keenam ya, keenam teknik kapal. Oke. Teknik perkapalan. Nah, jadi teknik perkapalan ini juga dibutuhkan, sangat dicari gitu kan, karena sangat dicari di dunia internasional gitu kan. Teknik perkapalan dia mempelajari transportasi laut, kemudian memperbaiki transportasi laut supaya lebih aman gitu, kemudian navigasi kapal ya, navigasi kapal, dan memproduksi kapal yang dibuat menjadi industri. Jadi industri perkapalan ini sangat membutuhkan sarjana-sarjana jebolan teknik perkapalan gitu ya, seperti itu. Dan ini peminatnya masih sedikit, jadi sangat peluang lolosnya sangat tinggi sekali gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh, manajemen transportasi. Nah, ini sebenarnya manajemen transportasi dengan teknik perkapalan ini mirip-mirip ya, karena dia mempelajari transportasi baik terutama di lautan gitu ya. Itu manajemen transportasi, gimana mereka memperbaiki yang sudah ada, menyempurnakan supaya tidak terjadi kecelakaan gitu ya, supaya tidak terjadi waktu tunggu, terus bagaimana menghadapi badai gitu kan, bagaimana kalau ada badai ini tidak tidak stagnan, tidak memiliki waktu tunggu yang lama gitu kan. Jadi seperti itu ya, dan itu sangat dibutuhkan di dunia internasional gitu ya. Terus yang berikutnya yang ke-8, pendidikan luar biasa. Wah, ini kedengarannya pendidikan luar biasa. Nah, jadi sesuai dengan namanya luar biasa, jadi ini mengajari anak-anak yang luar biasa. Jadi misalnya di luar normal gitu ya, jadi misal anak-anak yang
memiliki tingkat kesulitan belajar tinggi gitu ya, jadi gagal fokus. Nah, jadi atau mungkin yang kayak misalnya anak-anak autis gitu ya. Nah, ini jurusan pendidikan ini itu sangat dibutuhkan ya, pendidikan luar biasa, masih dicari karena sangat minim orang jebolan ini gitu. Jadi kalau sahabat rahasia hidup alias Sarah kuliah di jurusan ini itu 99% itu masih langsung kerja karena banyak dicari gitu ya, di perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-9, teknik keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, teknik keselamatan kesehatan kerja, dan ini teknik keselamatan dan kesehatan kerja ini itu mengelola bagaimana supaya tidak terjadi kecelakaan kerja di industri gitu. Jadi memperhatikan keselamatan karyawan gitu supaya tidak terjadi kecelakaan baik fatal maupun tidak pada saat berlangsung jam-jam kerja gitu ya. Nah, selain itu teknik keselamatan kerja ini juga mempelajari bagaimana menangani kebakaran ya. Jadi itu termasuk juga materi yang dipelajari, bagaimana menangani kebakaran, kemudian latihan terhadap menghadapi situasi gempa gitu. Bagaimana cara yang paling efektif dan efisien kalau terjadi suasana gempa. Jadi nanti simulasi gempa ini sering itu dipelajari di teknik keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya. Kemudian yang namanya pelatihan water rescue. Jadi pelatihan water rescue. Jadi keselamatan di daerah air gitu, di sungai-sungai maupun di daerah kali ataupun baik sungai deras maupun yang tidak deras. Jadi di situ dipelajari bagaimana kalau nanti terjadi kecelakaan di daerah yang tempat wisata yang banyak airnya begitu, itu nanti ada pelatihan-pelatihan di daerah itu gitu. Jadi di sini masih sangat dibutuhkan ya. Kemudian yang terakhir yang ke-10, kearsipan. Nah, kearsipan ini seiring dengan perkembangan zaman itu semua sekarang serba digital ya. Jadi arsip-arsip pun yang dulunya manual analog itu disimpan di dokumen-dokumen yang panjang gitu kan, folder-folder yang warnanya biasanya kuning ya gitu. Itu banyak ya. Nah, itu nanti dengan teknologi tingkat tinggi itu sekarang dibuat serba digital. Jadi itu meminimalkan tempat-tempat gitu ya. Jadi serba digital dan ini membutuhkan ketelitian tingkat tinggi sehingga ahli kearsipan atau sarjana kearsipan itu dibutuhkan karena di sini mengelola data-data yang begitu banyak dan nanti kalau dicari oleh perusahaan-perusahaan itu misalnya ada rapat atau ada pertemuan gitu ya, itu data-data ini sangat diperlukan dan bagaimana supaya kita mencari secara cepat tidak membutuhkan waktu. Nah, itu ahli kearsipan sini sangat dibutuhkan gitu ya di perusahaan-perusahaan besar gitu kan, seperti itu. Jadi ini banyak dicari tapi peminatnya sedikit, jadi peluang lolosnya sangat tinggi ya begitu. Oke, nah itulah 10 jurusan yang most wanted tapi peminatnya sedikit. Jadi kalau sahabat rahasia hidup alias Sarah kuliah di jurusan ini insya Allah gitu 99% saya doakan itu pasti diterima gitu kan. Yang penting itu ya loa gitu kan, hukum tarik menarik seperti yang kemarin saya bahas, alam semesta. Jadi berdoa bersungguh-sungguh, tekun gitu, continue, jangan cuma sekali dua kali, setelah itu pasrah gitu dan yakin bahwa apa yang kita inginkan pasti berhasil gitu ya. Itu aku mengutip prasangka hambaku ya, kalau hasilnya baik ya itu akan jadi baik begitu. Oke. Masih kuat? Oke, bagi sahabat Rasep yang misalnya mau ngopi dulu silahkan gitu ya. Kemarin ada yang nanya, Bang, yang nggak ngopi bagaimana? Boleh nggak? Boleh gitu. Yang nggak ngopi, yang mau ngopi, yang ngeteh gitu kan, itu boleh gitu, bebas gitu kan. Sambil ngopi-ngopi nggak apa-apa gitu. Atau yang tidak ngopi, pengen nonton juga nggak ada masalah gitu kan. Bebas, terbuka untuk segala umur, segala usia gitu kan. Seperti itu. Kemudian nanti itu 10 jurusan most wanted. Nah, bagi yang sambil ngopi, bagi yang kepengen masih belum masih kuat dan masih kepingin melanjutkan apa yang disajikan di channel Rasa Hidup bersama Pak Tio, itu nih bisa mengikuti yang berikutnya yaitu serba 10 juga ya. Jadi 10 profesi ya, 10 profesi yang di masa depan itu ya karena perkembangan teknologi itu akan hilang. Jadi sahabat Rasa Hidup hati-hati bagi yang berprofesi ini itu
bersiap-siap gitu ya, karena perkembangan zaman tidak bisa ditolak gitu ya. Jadi perlahan tapi pasti itu nanti akan hilang. Terus kalau hilang bagaimana? Kemungkinan akan digantikan oleh robot, atau ya hilang aja gitu karena sudah tidak diperlukan. Jadi bisa karena hilang karena tidak diperlukan, atau sudah digantikan oleh robot karena robot itu lebih efisien dan lebih efektif menurut para pengusaha ya. Kalau menurut karyawan mah ini ya gitu ya, malah merugikan. Oke, berikut. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, ini 10 profesi yang hilang di masa depan ya. Jadi waspada gitu kan. Nah, 10 profesi yang hilang di masa depan ini itu akan saya terangkan di episode berikutnya gitu ya. Jadi yang mau ngopi silakan, nggak apa. Terus jadi akan saya terangkan di episode berikutnya. Sekarang saya bikin sebagai selain pandangan aja sekilas ya, supaya nanti sahabat Rasa Hidup alias Sarah ada gambaran gitu apa aja gitu, biar nggak penasaran. Jadi supaya bisa berjaga-jaga gitu. Jadi 10 profesi itu misalnya pengantar surat ya, pengantar surat, kemudian loan officer. Loan officer itu petugas pengurusan pinjam meminjam, itu biasanya di bank ya. Jadi kalau kita minjem duit di bank, nah itu nanti ada yang ngurusin, nah itu namanya petugasnya, namanya loan officer. Itu pengantar surat, loan officer. Kemudian bankir ya, jadi bankir sekarang sahabat Rasa itu sudah tahu bankir digantikan oleh mesin ATM ya itu. Nah kemudian yang keempat, analis keuangan ya. Analis keuangan ini juga nanti di masa depan akan hilang dan digantikan oleh mesin. Kemudian dokter bedah, sekarang sudah banyak dokter bedah yang dilakukan oleh mesin ya. Kemudian chef ya, tuh juru masak chef gitu ya. Terus advokat ya, advokat. Kemudian dosen, tuh dosen aja digantikan robot gitu kan. Jadi berwaspada yang profesi dosen. Kemudian pengisi suara. Nah sekarang kalau banyak yang sudah pengisi suara itu digantikan oleh mesin ya. Di Google Translate, Google apa itu kan pasti pakai suara mesin ya, pengisi suara gitu kan. Kemudian software engineering. Nah software engineering ini yang identik dengan produk digital terkomputerisasi, ini juga nanti akan digantikan oleh robot. Jadi yang berprofesi ini waspadalah gitu kan, bersiap-siap gitu ya, seperti itu ya. Jadi memang paling enak itu jadi konten kreator alias YouTuber ya. Saya belum pernah lihat konten kreator itu yang ngomong itu robot. Kalau ngomong robot ya mungkin, tapi penyajian idenya itu pasti tetap masih manusia gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi itu 10 profesi yang kemungkinan di masa depan akan hilang gitu. Jadi waspada, waspada, waspada. Oke, begitu. Nah, demikian bagi sahabat Rasa Hidup yang masih kepengen ini, itu nanti lanjut di video berikutnya gitu ya. Kalau nanti masih bingung, tonton lagi dari awal, jangan di skip supaya tidak gagal mandiri gitu ya. Kalau masih ada yang kurang, nah itu silakan ketik di kolom komentar, disertai dengan menekan tombol like, subscribe, sama lonceng, supaya kalau ada pembaruan data sahabat Rasa Hidup itu dapat informasi paling dulu ketimbang yang lain gitu ya. Begitu, seperti itu. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi alam semesta gitu kan. Gitu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.